Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Saya Priscilla Palumpun dengan NIM 122370143 dari Teknik Pertambangan Angkatan 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi minggu kelima dalam mata kuliah valuasi tambang. Jadi, dalam materi minggu kelima ini terdapat suatu agenda yang uh, tertuang dalam format laporan akhir studi kelayakan dalam babnya yang ke-13. Nah, dalam bab ini terdapat subbab mengenai laporan keuangan, di mana laporan keuangan dapat dijelaskan berupa tabel-tabel laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, arus kas, dan juga neraca. Nah, dalam agenda minggu kelima ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada parameter ekonomi, di mana faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kelayakan proyek seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan fluktuasi harga komoditas. Yang kedua ada juga investasi. Jenis-jenis investasi yang dibutuhkan itu termasuk modal tetap dan juga modal kerja. Lalu terdapat biaya produksi. Semua biaya yang terkait dengan proses produksi, mulai dari eksplorasi, penambangan hingga pengolahan. Lalu juga pendapatan proyek seperti estimasi pendapatan yang akan diperoleh dari hasil penjualan hasil tambang. Nah, analisis kelayakan ini melibatkan beberapa metode, yaitu perhitungan payback period, net present value, dan juga internal of return. Nah, lalu diberikan sebuah asignan, yaitu untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan tambang. Nah, asignan ini merupakan langkah praktis untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dengan menganalisis laporan keuangan. Jadi, memahami kinerja perusahaan keuangan itu dengan melihat bagaimana perusahaan mengelola keuangannya, tingkat profitabilitasnya, dan posisi keuangan secara keseluruhan. Lalu juga menganalisis kelayakan proyeknya dengan membandingkan data keuangan perusahaan dengan analisis studi kelayakan. Lalu yang terakhir dengan mengidentifikasi potensi masalah, yaitu dengan menentukan area-area yang perlu ditingkatkan atau risiko yang perlu diwaspadai. Jadi, studi kelayakan merupakan tahapan yang penting dalam setiap proyek pertambangan. Dengan melakukan studi kelayakan yang komprehensif, perusahaan dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat dan meminimalkan risiko kerugian. Materi yang dipelajari pada agenda minggu kelima ini sangat berharga untuk memahami proses dan metodologi yang digunakan dalam menentukan laporan keuangan suatu proyek pertambangan. Nah, mungkin sekian saja penjelasan mengenai materi minggu kelima dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.